Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan 7 ini kita akan membahas pengayaan soal persamaan eksponen. Jadi indikatornya adalah siswa dapat menyelesaikan masalah UN dan PTN yang berkaitan dengan persamaan eksponen. Oke, yang perlu kamu ingat kembali. Jadi ada yang perlu kamu ingat kembali, yang penting dalam menyelesaikan soal persamaan eksponen. Yang pertama, pangkat bilangan positif. Jadi ini wajib diingat. Di mana yang ada perkalian A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. A B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Terus perlu diingat juga yang penting adalah A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A bilangan basisnya tidak sama dengan 0. Ya. Baik, dan ada lagi untuk pangkat bulat negatif. Jika ketemu A pangkat minus N, maka itu senilai dengan 1 per A pangkat N. Berlaku juga kebalikannya. Kalau 1 per A pangkat minus N, maka itu sama dengan A pangkat N. Ya. Kemudian pangkat bilangan pecahan, ini dalam bentuk akar. Ini A pangkat 1 per N adalah akar berpangkat N dari A. A pangkat M per N, maka dia akar berpangkat N dari A pangkat M. Ini yang perlu kamu ingat untuk menyelesaikan beberapa soal. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ini juga ingat kembali, persamaan eksponen itu ada bentuknya 5 ya. Yang pertama A pangkat Fx sama dengan 1. A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Kemudian A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Dan yang terakhir adalah bentuk yang kita rubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi ini ada A pangkat A, A-nya koefisien A besar. AFX pangkat kuadrat ditambah B AFX, A pangkat Fx tambah C sama dengan 0. Oke, baik, kita lihat contoh yang pertama. Ini adalah soal UN 2003. Diberikan penyelesaian persamaan dari akar 8 pangkat X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 1 per 32 pangkat X kurang 1. Adalah P dan Q dengan P lebih besar dari Q. Yang ditanya adalah nilai P tambah 6Q sama dengan berapa. Nah, kamu perhatikan persamaan eksponen ini, kemudian perhatikan juga syaratnya. Karena yang ditanya bukan nilai X saja, tapi yang memenuhi nilai X tersebut nilai P tambah 6Q. Jadi nilai X itu diwakilkan akar-akarnya adalah P dan Q. Ya, X1, X2-nya di sini dibuat P dan Q. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Ini persamaan eksponen sama, saya ingatkan kembali. Ketika persamaan eksponen seperti ini, yang pertama kamu lakukan adalah samakan terlebih dahulu basis. Oke, kita ketemu basis untuk di ruas kiri 8, kemudian di ruas kanannya itu 32. 8 dan 32 sama-sama bisa kita rubah menjadi ini. Rubah dulu bentuknya supaya mudah dalam bentuk pangkat dua-duanya. Oke. Yang di ruas kiri 8 pangkat X kuadrat kurang 4X tambah 3, bentuk akarnya dirubah jadi per 2. Jadi kalau tidak ada di sini akar berpangkat, ini sama dengan per 2. Oke, ini kan pecahan, kita rubah ke dalam bentuk yang bukan pecahan. 32 pangkat tadi ingat, kalau dia di bawah maka pangkatnya jadi ini negatif, pindah ke atas ya. Min, hati-hati, X kurang 1, 1 nilai pangkat. Jadi buat kurung seperti ini ya. X kurang 1, jangan min X kurang 1, jadi nilainya berubah. Oke, tidak boleh seperti itu. Baik,
Dari sini 8 dan 32 punya basis sama-sama 2. 8 itu 2 pangkat 3, 32 itu 2 pangkat 5. Lakukan operasinya. Oke, ini sifat juga, sifat persamaan eksponennya. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3 per 2. Ini kamu kalikan. Kalikan ke luar supaya kurungnya hilang. Oke, setelah dikalikan akan dapat hasil seperti ini. Ini juga sama, 5 dikali minus X kurang 1. Hasilnya seperti ini. Oke, maka dapatlah basisnya sama dengan 2. Kiri dan kanan sama-sama basisnya 2, maka pangkatnya juga sama. Ini bentuk eksponen yang kedua ya kemarin. Baik, kita lanjutkan. Dapat pangkatnya sama, maka diperoleh 3 kali X kuadrat kurang 4X tambah 3 per 2 sama dengan minus 5 dikali X kurang 1. Dari sini kamu akan dapat nih operasinya, dioperasikan supaya tidak ada pecahan, memudahkan kamu untuk mengoperasikannya, maka kedua ruas sama-sama dikali 2. Ini dikali 2, maka hasilnya adalah 3 kali X kuadrat kurang 4X tambah 3. Min 5 kali 2 hasilnya adalah min 10 kali X kurang 1. Saya sampai di sini. Kita lanjutkan operasinya, buka kurungnya dengan mengalihkan ke dalam. Ya, jadi ini jadi 3X kuadrat kurang 12X tambah 9 sama dengan min 10X tambah 10. Baik, dari sini kita dapati 3X kuadrat kurang 2X kurang 1 sama dengan 0. Faktornya kita peroleh 3X tambah 1 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Maka kamu ketemu X sama dengan min 1/3 atau X sama dengan 1. Ini akar-akarnya. Nah, lihat di sini ada syarat. Syaratnya, tadi akar-akarnya ini adalah, kita belum tahu nih mana P, mana Q. Syaratnya tadi akar-akarnya ini udah dapat 2. P-nya harus lebih besar dari Q. Maka yang lebih besar dari Q, min 1/3 sama 1. 1 lebih besar dari Q. Ya, 1 lebih besar dari min 1/3. Maka P-nya sama dengan 1 dan Q-nya sama dengan min 1/3. Baru dipenuhi yang diminta soal. Yang diminta soal adalah P tambah 6Q. Berarti P1 ditambah 6 kali min 1/3. 6 kali min 1/3 sama dengan min 2 ya. 1 ditambah min 2 hasilnya adalah minus 1. Maka kamu akan peroleh jawabannya adalah B. Minus 1. Jadi untuk soal ini jawabnya adalah 1. B. Iya, benar. Baik, bisa ya? Lanjut. Saya lanjut lagi untuk yang berikutnya. Untuk yang berikutnya soal UN 2006. Nah, kita lihat tipe soalnya. Nah, sama. Jadi soal UN dari 2003 itu kebanyakan kita menggunakan persamaan kuadrat. Mengubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Karena di dalamnya udah mencakup semuanya. Untuk penyelesaian persamaan eksponen yang sebelumnya dari 1 sampai 5, dari 1 sampai 4 ya. Ini kan bentuk yang kelima kemarin ya. Baik, di sini sama, tapi berbeda sedikit di koefisiennya ya. Perhatikan. Akar-akar persamaan 2 kali 3 pangkat 4X dikurang 20 kali 3 pangkat 2X ditambah 18 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Nah, di sini tidak dikasih syarat X1, X2-nya yang mana. Yang ditanya adalah nilai X1 ditambah X2. Baik, kita mulai. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita ketemu di sini ada 2 kali 3 pangkat 4X dikurang 20 dikali 3 pangkat 2X ditambah 18. Triknya kemarin untuk mengubah ini adalah cari yang mana? 3, lihat yang ada pangkat eksponennya. 3 pangkat 4X dengan 3 pangkat 2X. Yang paling kecil pangkatnya adalah 3 pangkat 2X. Inilah nanti yang kita misal. Ya, jadi dipisah. 3 pangkat 4X itu sama dengan 3 pangkat 2X dipangkatkan 2. Baru 3 pangkat 2X tetap 3 pangkat 2X. Jadi di sini kita akan memuat persamaan basis dengan pangkat eksponen yang sama, yaitu basisnya 3, pangkatnya 2X. Basisnya 3, 2X. Maka
Inilah bentuk persamaan kuadratnya. Ini kan bentuk persamaan kuadrat. Maka bisa dirubah menjadi, ini sama-sama bagi 2 ya. Seluruhnya bisa disederhanakan supaya mudah untuk memfaktorkannya. Ini dibagi 2 hasilnya 3 pangkat 2x pangkat 2 dikurang 10 di 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 18 bagi 2 hasilnya adalah 9. 0 bagi 2 tetap 0. Oke. Dari sini kamu bisa langsung faktorkan. Tapi kalau misalnya susah ini bisa dimisal. Seperti kemarin 3 pangkat 2x kamu rubah ke variabel yang lain. Misalnya P. Jadi P kuadrat dikurang 10P tambah 9 sama dengan 0. Tapi kalau langsung juga boleh. Asal ingat ini apa. Jangan dilihat yang berpangkatnya sekarang. Tinggal lihat bentuk persamaan kuadratnya. Oke. Nah hasil faktornya seperti ini. 3 pangkat 2x kurang 1 dikali 3 pangkat 2x kurang 9 sama dengan 0. Maka kita akan peroleh 3 pangkat 2x sama dengan 1 ya. 1 itu sama dengan 3 pangkat 0. 3 pangkat 2x sama dengan 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Maka kita akan memperoleh nilai. Ini udah sama basisnya ya. Kiri dan kanan sudah sama basisnya. Akan peroleh nilai maka pangkatnya harus sama. 2x sama dengan 0 atau 2x sama dengan 2. Oke, maka diperoleh x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Jadi kita akan peroleh nilai x1 ditambah x2 yang diminta soal adalah, ini terserah, boleh dibalik nggak? Boleh, nggak masalah. Kalau kamu buat 1 tambah 0 boleh, 0 tambah 1 boleh, karena tidak ada syarat antara x1 x2 ini mana yang lebih besar atau lebih kecil. Ya, jadi tinggal substitusikan. Dapatlah diperoleh hasilnya 1. Maka dari sini kita akan memperoleh jawabannya adalah B. Bisa ya? Gimana? Bisa, Mem. Bisa, karena ini mengulang ya. Ya, lanjut. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. UN 2009. Oke. Nah, di 2009 ini sama juga bentuknya. Bentuknya bentuk persamaan kuadrat juga. Oke. Yang ditanya adalah A kali B. Jadi tinggal operasi ininya saja yang ditanya berbeda-beda dan bentuk persamaannya berbeda-beda. Yuk, sebelum ke sini kita lihat solusinya. 9 pangkat X dikurang 12 kali 3 pangkat X tambah 27 sama dengan 0. Ini bisa dibagi 3 semua enggak? Enggak bisa, karena di sini memuat bilangan pangkat. Hati-hati ya. Nah, sekarang kita merubah dulu. Hati-hati, walaupun di sini ada 9, 12, 27, jangan kamu bagi 3 semua. Beda sama contoh kasus soal nomor 2 ya. Oke. Nah, di sini tidak ada koefisien dari 9 pangkat X. Jadi tidak bisa kamu bagi 3 semua. Itu yang perlu diperhatikan. Oke. Nah, sekarang sama untuk contoh kasus yang nomor 3 ini dengan nomor 2. Perhatikan antara 9 pangkat X dengan 3 pangkat X, mana yang dia basis kecil, pangkatnya yang kecil. Kita akan ketemu 9 pangkat X sama 3 pangkat X adalah 3 pangkat X. Oke, maka dirubahlah bentuk 9 pangkat X ini ke dalam 3 pangkat X. 3 pangkat X pangkat 2 dikurang 12 dikali 3 pangkat X tambah 27. Oke. Baik, ini soal UN ya, jadi mirip dari tahun sebelumnya. Nah, di sini kamu akan memperoleh nilai faktornya sama. Jadi ini saya langsung memfaktorkan. Bagi yang tidak terbiasa dengan bilangan pangkat difaktorkan, boleh dimisalkan. Seperti pertemuan kita yang kedua kemarin, langkahnya, pertemuan yang ketiga kemarin ya, langkahnya sudah ada, saya berikan di situ. Lanjut, di sini 3 pangkat X dikurang 3, hasil faktornya, dikali 3 pangkat X kurang 9 sama dengan 0. Maka kamu akan memperoleh 3 pangkat X sama dengan 3 atau 3 pangkat X sama dengan 9. 3 berarti 3 pangkat 1 diperoleh nilai X sama dengan 1 atau 3 pangkat X sama dengan 9 ini 3 pangkat 2 maka X-nya sama dengan 2. Mudah ya, bisa ya. Jadi persamaan kuadratnya faktor-faktornya harus diingat. Maka diperolehlah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Ini juga terserah kamu. Mana alfa atau betanya, terserah. Ini perwakilan dari X-nya ya, alfa beta tadi akar-akarnya. Mana yang 2, mana yang 1 tidak masalah karena tidak ada syarat di atas. Maka kamu akan peroleh nilai A kali B sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2.
2. Maka kita peroleh jawabannya adalah apa? D. Bisa untuk soal UN? Bisa? Bisa yang sama ya? Karena sudah pernah pembahasannya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, kita mulai dengan soal PTN-nya. Di sini saya pilih. Nah, untuk soal PTN sebelumnya saya ingatkan dulu, dia berbeda dengan soal UN dan dengan soal yang biasa kita lakukan karena ada trik-trik khusus dari persamaan eksponennya. Baik, di sini akan diberikan. Nah, di sini bentuk eksponen ya. Cakupan materi yang tadi semuanya bisa digunakan untuk menyelesaikan ini. Oke. Nah, soal SIMA UI 2013. Diketahui bahwa 2 pangkat W dikali A pangkat X dikali B pangkat Y dikali C pangkat Z sama dengan 2013. Untuk setiap A, B, C, D, X, Y, Z merupakan bilangan bulat positif. Dan W bilangan bulat non-negatif yang berada di antara siapa nih? A lebih kecil dari A dan lebih kecil dari C. Maka nilai dari 2W ditambah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan berapa? Nah, ketika lihat soal ini jangan pusing duluan lihat variabelnya. Jadi kita ketemu banyak variabel di sini. Berbeda kan dengan soal UN? Nah, variabelnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel. Nah, yang kamu perhatikan adalah trik kamu untuk melihat soal, menganalisis soal. Ini mau diapakan ya soal? Baik. Nah, sekarang pertanyaan saya, 2013 bisa dibagi 2 atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Bisa. Tidak. Tidak. Dia harus bilangan bulat tadi ya. Ada kata bilangan bulatnya ya, merupakan bilangan bulat positif. Ini kan faktor perkaliannya kan? Dia harus bilangan bulat positif. Bisa dibagi 2, bisa, tapi hasilnya adalah pecahan. Jadi ini keterangan untuk setiap bilangan A, B, C, D, X, Y, Z itu diperhatikan untuk menjawab soal. Baik, nggak bisa ya dibagi 2013 ya. Nah, ini kan perkalian nih 2 pangkat W dikali A pangkat X dikali B pangkat Y dikali C pangkat Z. Maka ingat kembali pelajaran SD kamu. Pernah mencari KPK? Masih ingat? Pernah, Mem. KPK? Pasti. Iya, jadi kita cari KPK-nya si 2013. Jadi langkahnya kita lihat ya. Nah, ini kita cari KPK-nya 2013. Apa itu KPK 2013? 2013 itu hasil KPK-nya adalah 3 kali 11 kali 61. Benar ya? Nanti dicoba. Oke. Jadi 2 pangkat W dikali A pangkat X dikali B pangkat Y dikali C pangkat Z adalah sama dengan 3 kali 1 kali 11 kali 61. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kamu akan memperoleh nilai. Nah, nggak masalah, kita modif aja sesuai dengan soal. Kan di sini nggak ada 2 ya, tidak ada 2. Maka kamu pilih aja 1. 2 pangkat 0 itu ke 1. Jadi sama nih bentuk yang di ruas kiri sama kanan sama. Benar? Sudah? Nah, di sini kamu akan memperoleh bentuk yang sama, tinggal menyesuaikan saja ruas kiri sama kanan sama. Berarti 2 pangkat W dikali A pangkat X dikali B pangkat Y dikali C pangkat Z sama dengan 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1 dikali 11 pangkat 1 dikali 61 pangkat 1. Jadi ini udah KPK. Nah, ini tinggal mensubstitusi variabelnya. Kamu dapat variabel W sama dengan berapa? 0. Variabel X itu 1. Variabel Y-nya 1. Variabel Z-nya 1. A-nya 3. B-nya 11. C-nya 61. Bisa ya? Kalau udah seperti ini bisa menjawab pertanyaannya? Tentu bisa, tinggal mensubstitusikan saja. Maka kamu akan memperoleh nilai 2W tambah AX tambah BY tambah CZ sama dengan masukkan lagi dan dapat nilainya kan?
Jadi tinggal klik kamu, mudah kan? Mudah ya, tapi harus banyak latihan. Jangan langsung bingung ketika ketemu sama variabel yang banyak. Maka hasilnya sama dengan berapa? 75. Jawabnya adalah D. Benar? Ya. Benar, Mem. Iya, siap. Benar, Kita Mem. lanjut soal berikutnya. Baik ya, kita lanjut ya soal berikutnya. Nih, soal senam paten 2012. Kita lihat ya. Nah, ini hampir dekat mirip dengan soal yang ketiga di UN tadi, 2 dan 3 di UN ya. Kamu diberikan jika 9 pangkat M kurang 1 ditambah 9 pangkat M tambah 1 sama dengan 82. Yang ditanya 4 pangkat M tambah 1. Aduh, gimana ini? Nah, yang kamu lakukan triknya sama, rubah dulu supaya dia ada kesamaan pangkat eksponis basis sama dan pangkat sama, biar bisa dioperasikan. Ya, baik. Ini sama ya, kita rubah nih, ada M 9 pangkat M, ini ciri khasnya dapat nih, yang eksponennya ketemu 9 pangkat M kurang 1, berarti 9 pangkat M dikali 9 pangkat minus 1. Ditambah, yang di sini juga 9 pangkat M dikali 9 pangkat 1, hasilnya sama dengan 82. Ruas persamaan yang pertama sama yang kedua ini sama ya, senilai, cuma kita mengubah bentuknya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Ini 9 pangkat M dikali 9 pangkat minus 1 ditambah 9 pangkat M dikali 9 pangkat 1, dia sama-sama memuat 9 pangkat M. Kita kelompokkan. Nih, kemarin udah belajar ya, distributif komutatif di kelas 7. Kita rubah nih, kita gunakan. Kita asosiatifkan, kita kumpulkan. 9 pangkat M-nya keluar, dikali, supaya dapat ini 9 pangkat min 1 ditambah 9 sama dengan 82. Bisa ya? Ini 9 pangkat min 1 itu sama dengan 1/9 ya. Iya, benar. 1/9 ditambah 9. 9 itu 81/9 kan? 1/9 tambah 81/9 hasilnya adalah 82/9. Bisa ya? Bisa operasinya? Bisa, Bisa Mem. ya. Nah, kamu akan dapat persamaan ini, maka selesaikan. Ya, 9 pangkat M sama dengan, ini kita pindah ruas ya, kali silang ya. 82 dikali 9/82 ini kali silang. Benar? Ya, operasinya. Maka kita akan dapati 9 pangkat M sama dengan 9. Maka M sama dengan 1. Dari sini kita akan peroleh, masukkanlah yang ditanya di soal, 4 pangkat M tambah 1. Berarti sama dengan 4 pangkat 1 tambah 1. Hasilnya adalah 16. Bisa ya? Mudah kan? Jadi agak sedikit berbeda dengan persamaan kuadrat di soal UN. Jadi dia lebih mudah, tapi harus tahu dulu kemana arahnya. Ya, oke. Baik, yang berikutnya. 16 berarti jawabannya D ya nak. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. UTBK 2019. Ya, ini soalnya. Ya. Jika X1 dan X2 memenuhi 2 pangkat X kuadrat dikali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/8. 2, 4, 8 basisnya sama-sama bisa dibentuk ke basis 2. Nanti kamu rubah dulu, ini lebih mudah soal UTBK insya Allah ya. Nah, hampir mirip sama soal UN, tinggal kamu rubah. Baik, yang ini kita rubah. Hasilnya adalah 2 pangkat X kuadrat dikali 2 pangkat 4 ini adalah 2 pangkat 2. Setelah dikalikan hasilnya adalah 2 pangkat minus 4X. 1/8 itu senilai dengan 2 pangkat minus 3. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini perkalian basis, perkalian perpangkatan, hasilnya pangkat dijumlah ya. Maka 2 pangkat X kuadrat dikurang 4X sama dengan 2 pangkat minus 3. Dari sini kamu akan memperoleh, karena basisnya sudah sama-sama 2, maka pangkat harus sama. Maka X kuadrat kurang 4X sama dengan minus 3. X kuadrat dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Hasil faktornya adalah X sama dengan 1. X kurang 1 kali X kurang 3. Diperoleh X sama dengan 1 dan X sama dengan
Nah, ini ada syarat. Perhatikan syaratnya. X1 harus lebih besar dari X2. Maka yang jadi X1 yang mana? 3, Mem. Iya, 3. 3. Yang jadi X2-nya adalah 1. 1. Maka 1, Mem. diperoleh X1 kurang X2 adalah 3 dikurang 1. Maka jawabannya apa? 1. 2, Mem. Jawabannya apa? 3 dikurang 1 B. hasilnya? B, Iya, Mem. B2. B. Udah ngeheng ya. 3 kurang 1 hasilnya 1. Oke, baik ya. Kita lanjut ya. Maka kita peroleh nilainya adalah 2. Lanjut. Masih sanggup lanjut? Kita ke perbedaan saja. Jadi triknya adalah ini soal terakhir nih dari saya nih. Oke. Supaya jangan stres nanti ujiannya ya. Hari ini kita ujian. Ya, kita lihat ya. Nah, ini juga ini soal UM-UGM ya. Soal UM-UGM. Sekilas nampaknya mudah nih ya, karena bilangan basisnya bisa dibentuk sama-sama dengan 2 di sini. Tapi hati-hati, perhatikan. Ini ada tanda tambah bukan kali. Jadi kamu tidak boleh langsung ini coret-coret ya. Jika 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga per 2 pangkat min setengah ditambah 2 pangkat min sepertiga sama dengan 4 pangkat X. Maka nilai X sama dengan berapa? Ya, nilai X ini mudah yang ditanya. Nah, di sini kamu harus rubah dulu. Apa ya yang saya lakukan? Kalau dia kali, mudah. Tinggal gunakan aja sifat perpangkatan. Ya, ini tambah tidak bisa. Nah, kalau tambah kan harus cari nih, ada yang sama atau tidak nih? Tidak ada. Maka, apa yang dilakukan? Nah, kita buat triknya sampai dia bisa ada. Ada yang bisa dihubungkan. Oke, perhatikan. Di sini saya mengalihkan ke ini, bilangan pecahan ini dalam kurung ya, harusnya ya, dikali 2 pangkat 5 per 6 per 2 pangkat 5 per 6. Ini 2 pangkat 5 per 6 per 2 pangkat 5 per 6 itu kan sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Berarti tidak mengubah nilai persamaan di atas ya. Nah, kamu kalikan bentuk pecahan ini dengan pecahan yang kita modifikasi. Maka hasilnya adalah ini. Benar ya? Ini hasilnya. Nah, ini kamu kalikan 2 pangkat seper-6. Maka diperolehlah 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga dikali 2 pangkat 5 per 6. Per 2 pangkat min setengah tambah 5 per 6. Karena ini enggak, ini ya, karena negatif saya inikan dulu supaya positif pangkatnya. Kalikan, baru 2 pangkat min sepertiga ditambah 5 per 6. Baik, kita lanjutkan. Nah, hasilnya min setengah tambah 5 per 6 itu adalah sepertiga. Min sepertiga tambah 5 per 6 itu adalah setengah. Lihat, ini jangan di otak-atik lagi. Perhatikan sama yang di atas. Yang ini sama ini ya. Jadi ini kamu tinggal coret. Habis ya. Maka bersisalah 2 pangkat 5 per 6 sama dengan 2 pangkat 2X. Oke, karena basis sudah sama. Basis sudah sama, apa yang dilakukan? Ya, pangkat juga pasti sama. Maka 5 per 6 sama dengan 2X. Diperolehlah X ya sama dengan 5 per 12. Ini yang ditanya nilai X ya. Maka kamu akan dapati, saya inikan dulu, saya balikan dulu. Kamu akan dapati hasilnya adalah berapa tadi? 5 per 12. Iya. Oke. Baik, itu tadi ada 6 soal dari saya, 3 soal UN, 3 soal PTN. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan membantu kamu untuk memahami bahwa untuk yang ujian akhir itu berbeda untuk SBM sama UN ya. Kalau di SBM kita perlu trik-trik tertentu karena waktunya juga terbatas untuk SBM ya, lebih sedikit daripada pengerjaan soal di UN. Baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.